Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materinya tentang, runut balik, atau, backtracking. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, runut balik atau backtracking itu adalah algoritma yang berbasis pada DFS, jadi menggunakan DFS tapi, dibuat lebih mangkus gitu ya, lebih efisien. Ya, jadi runut balik itu merupakan algoritma brute force ya, kemudian, eee, salah satu contohnya adalah yang sudah kita pelajari kemarin yaitu untuk, melakukan, pencarian pada n-queens problem ya. Selain itu, algoritma runut balik atau backtrack bisa juga digunakan untuk melakukan, pemecahan persoalan knapsack 01 ya. Knapsack 01 itu kan artinya, kita memiliki 3 items yang bisa kita ambil ya, di sini X1, X2, dan X3. Kemudian dari X1, X2, dan X3 itu bisa kita ambil 0 ya kalau kita sorry, bisa kita ambil 1 ya, atau bisa juga enggak kita ambil, artinya 0, makanya disebut 0 atau 1. Artinya 0 itu kalau tidak kita ambil, 1 itu kalau kita ambil. Oke, jadi solusinya ya, solusi dari, persoalan ini bisa dinyatakan sebagai sebuah vektor X1, X2, X3 di mana X1 mewakili item 1, X2 mewakili item 2, dan X3 mewakili item 3. Ya, dengan XI, I ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu nilainya antara 0 atau 1, tidak diambil atau diambil. Nah, oleh karena itu, ruang solusinya adalah gabungan antara 01 untuk item pertama, 01 untuk item kedua, dan 01 untuk item ketiga. Nah, yaitu bisa jadi yang pertama kemungkinan solusinya adalah 0,0,0, artinya tidak ada yang diambil sama sekali. Ya, berarti tidak diambil, ya item 1 tidak diambil, item 2 tidak diambil, item 3 juga tidak diambil. Atau bisa juga yang diambil cuma item yang kedua, berarti 0, 1, 0, atau item yang ketiga 0, 0, 1, atau item yang pertama 1, 0, 0, atau item pertama dan kedua, atau item pertama dan ketiga, atau item kedua dan ketiga, atau tiga-tiganya diambil. Nah, ini berarti semuanya adalah kemungkinan solusinya. Jadi kalau kita menggunakan algoritma brute force ya, kita akan memiliki 2 pangkat n kemungkinan ya. Berarti, di sini kita memiliki kompleksitas yang eksponensial. Oke. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan brute force ya, kita memiliki 2 pangkat n ya, atau kalau di sini n-nya sama dengan 3 ya berarti 2 pangkat 3, berarti ada 8 kemungkinan solusi. Itu kalau kita menggunakan brute force atau disebut juga sebagai exhaustive search. Nah, bagaimana kalau misal kita menggunakan backtracking, ya berarti ruang solusinya ini diorganisasikan ke dalam struktur pohon, ya. Tiap simpul pohon itu menyatakan status atau state-nya diambil atau tidak diambil. Sedangkan sisi cabang dilabeli dengan nilai-nilai dari XI ya, XI tadi 0 atau 1. Kemudian lintasan dari akar ke daun ini menyatakan solusi yang mungkin. Ya, kemudian seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Nah, kemudian pengorganisasian pohon ruang solusi ini diacu sebagai pohon ruang status. Nah, oke, langsung aja ya. Kita ke contoh. Misal kita memiliki knapsack 01 untuk n sama dengan 3, maka di sini kita akan memiliki kita bisa sebut 3 level gitu ya. Jadi untuk ini level yang pertama itu untuk item nomor 1 ya, ini item nomor 1. Ya, item nomor 1 bisa diambil ini, X1 sama dengan 1 item artinya item nomor 1 diambil atau bisa juga tidak diambil, X1 sama dengan 0. Kalau misal ini diambil ya ke arah sini ya, maka item nomor 2, nah jadi level yang ini menandakan item nomor 2. Nah, ini juga sama, kalau misal 1 diambil, item nomor 2 bisa diambil ini, bisa juga tidak diambil. Nah, kayak gitu. Atau kalau item pertama tidak diambil ya ini, yang ke sini, oke. Maka item kedua bisa juga diambil, bisa juga tidak diambil. Nah,
Oke, kemudian untuk level selanjutnya yang ini mewakili item yang ketiga, ya. Jadi kalau misal di sini, eee, item satu diambil, item 2 diambil, nah item 3 punya 2 kemungkinan diambil atau tidak diambil. Atau kalau item pertama diambil, item kedua tidak diambil, jadi item ketiga ada 2 kemungkinan juga diambil atau tidak diambil. Begitu juga kalau item pertama tidak diambil, item kedua diambil, ini ada 2 kemungkinan untuk item ketiga. Atau item pertama tidak diambil, item kedua juga tidak diambil, berarti ke arah sini ya. Jadi item ketiga ya bisa diambil, bisa juga tidak diambil. Nah, ini adalah ruang solusinya. Nah, pada setiap node ya, kita nanti akan mengecek apakah node itu memenuhi syarat atau tidak. Karena dalam next check itu kan ada kapasitas maksimum. Nah, itu yang harus kita cek apakah dia memenuhi syarat kapasitas maksimum atau tidak. Ya, jadi, prinsip pencariannya itu solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Nah, kemudian aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti DFS, berarti ke dalam gitu ya, pencarian ke dalam. Nah, simpul-simpul yang sudah dilahirkan, dinamakan simpul hidup, kemudian yang, simpul yang sedang diperluas disebut sebagai simpul expand, oke. Tiap kali simpul expand tadi diperluas, lintasan yang dibangun olehnya akan bertambah panjang, ya. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, ya, kalau tidak mengarah ke solusi berarti tidak memenuhi kriteria, maka simpul E tersebut dibunuh. Ya, jadi kalau misal dalam hal knapsack, kalau simpul tersebut melebihi kapasitas, ya, melebihi kapasitas knapsack, maka simpul tersebut akan dibunuh menjadi simpul mati. Nah, kemudian fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E itu menerapkan fungsi pembatas ya. Jadi tadi kapasitas maksimum knapsack itu disebut sebagai bounding function atau fungsi pembatas. Nah, dan simpul yang mati itu tidak boleh diperluas lagi. Ya, agar lebih efisien. Oke, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka dia akan melakukan pencarian dengan membangkitkan simpul anak yang lain. Nah, tapi kalau sudah tidak ada simpul anak yang bisa dibangkitkan lagi, maka dia akan melakukan backtrack atau runut balik ke simpul hidup terdekat ya, atau simpul di atasnya atau simpul orang tuanya. Nah, kemudian simpul ini bisa menjadi simpul expand yang baru. Ya, dan pencarian dihentikan bila kita telah menemukan solusi ya, atau tidak ada simpul hidup untuk runut balik lagi. Oke. Ya, kita kembali ke permasalahan knapsack 01 tadi ya. Misal kita punya 3 item. Ini item pertama, item kedua, dan item ketiga ini beratnya. Item pertama beratnya 35, item kedua beratnya 32, item ketiga beratnya 25. Dan ini nilai dari item pertama, nilai dari item kedua, dan nilai dari item ketiga. Dan ini adalah kapasitas maksimumnya. Nah, berarti solusinya bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan X1, X2, X3, di mana XI, X1, X2, dan X3 itu anggotanya adalah 0 atau 1. Kemudian fungsi pembatasnya adalah W-nya, ya, W-nya ini kalau dijumlah tidak boleh lebih dari M gitu ya. Jadi harus kurang dari atau sama dengan M. Ya. Oke. Nah, kalau misal kita memiliki, knapsack dengan 3 item, maka di sini kita, eee, yang sebelah sini ya, sebelah sini, ya, kita lihat sini, ya, berarti di sini kita memiliki 3 level, ya. Jadi untuk level yang pertama, yang ini, ini mewakili item 1. Nah, maka yang pertama dilakukan oleh dia adalah ngecek, ya, kalau DFS berarti dia ngecek di sini, item 1 bisa diambil ke kiri atau tidak diambil ke kanan, oke. Misal diambil, maka dia akan mengecek fungsi pembatas, ya. Jadi W-nya di sini, kalau item 1 ini, W-nya sama dengan ini, 35, ya. W-nya sama dengan 35. Nah, kapasitas maksimumnya itu hanya 30. Ya, maka ini melebihi kapasitas maksimum. Ya, dia melebihi, eee, bonding function tadi ya. Jadi dia tidak layak, istilahnya seperti itu, ya. Karena ini tidak layak, maka ini akan dijadikan simpul mati. Nah, ini simpul mati.
Kalau ini simbol mati, maka yang bawah-bawahnya ini sudah tidak bisa dikerjakan, ya nggak usah di-expand lagi, jadi bawah-bawahnya tidak usah dikerjakan. Ya, maka dia akan melakukan backtrack kembali ke satu atau akan mencoba lewat jalur yang ini sekarang. Nanti item satu tidak diambil. Oke, dicek di sini berarti W-nya sama dengan 0, yang masih memenuhi, kurang dari 30. Oke, kemudian kita ke sini, ya, ini berarti begitu juga dengan yang ini ya, sebenarnya cuma ini saya jadi simbol mati yang simbol nomor 2. Ini simbol nomor 9 belum mati, ini mewakili item nomor 2. Ya, ini mewakili item nomor 2. Item nomor 2 bisa diambil, bisa juga tidak diambil. Oke, sekarang kita coba yang diambil terlebih dahulu. Kita ke simpul nomor 10. Ya, kita hitung. W-nya tadi 0 ditambahkan dengan W yang ini 32. Nah, 32 ini ya, 32 ini melebihi 30. Nah, karena dia melebihi 30, oh berarti ini jadi simbol mati juga. Berarti ini nggak boleh di-expand bawah-bawahnya. Maka dia akan backtrack kembali ke 9, kemudian ke sini. Nah, berarti tidak diambil W-nya berarti 0 ditambah 0, berarti tetap 0, masih memenuhi ya. Berarti kita ke sini, ke simpul nomor 13. Simpul nomor 13, nah kemudian dia akan ke sini gitu ya. Nah, ini X3 sama dengan 1, artinya ini mewakili, jadi yang ini aslinya sampai sini, semuanya ini mewakili item nomor 3. Nah, berarti bisa diambil, bisa juga tidak diambil. Nah, ini kalau diambil ya, berarti di sini W-nya, kalau diambil berarti W-nya sama dengan 0 ditambah dengan, nah ini cuma 25 ya, 25. Nah, berarti memenuhi. Nah, berarti dia memenuhi ini, ya. Kalau tidak diambil di sini, maka W-nya 0 tambah 0. Nah, memenuhi juga. Nah, jadi ada 2 leaf yang memenuhi, 14 sama 15. Nah, tapi kalau kita bicara tentang knapsack, kita kan lihat P-nya ya. Nah, di sini itu P-nya sama dengan 0 ditambah P-nya ini 50, 50. Sedangkan di sini P-nya ya 0 tambah 0, ya tetap 0. Maka ini P yang paling besar ada di sini gitu ya. Ya karena P yang ada di yang paling besar ada di 14, ya maka yang kita jadikan sebagai solusi adalah 14. Jadi ini solusinya. Nah, tapi 15 ini juga memenuhi sebagai ruang solusi gitu ya. Nah, ini juga memenuhi ya, cuma kalau kita disuruh milih satu ya yang terbaik ya 14 gitu. Tapi 15 ini juga memenuhi syarat tidak melebihi 30 gitu. Nah, jadi ini, pohonnya. Jadi tadi kita sudah belajar ya. Nah, 2 jadi simbol mati, 10 juga jadi simbol mati kayak gitu. Oke, itu kalau kita menggunakan, algoritma menggunakan knapsack ya, menyelesaikan knapsack dengan menggunakan algoritma, backtracking ya. Jadi ini hasilnya X sama dengan 0,0,1 dan F-nya sama dengan 50. Oke, ya jadi, itu algoritma backtrack pada knapsack, kemudian pada N-Queens ya kita sudah pelajari kemarin. Oke, selanjutnya, algoritma backtracking bisa juga digunakan untuk beberapa, permasalahan yang lain ya. Contohnya adalah maze ya. Ya, jadi mencari jalan keluar di dalam labirin itu juga bisa menggunakan algoritma backtracking ya. Contoh seperti ini. Ya, kita memiliki source di sini dan kita pengen ke destination. Nah, gimana caranya mencari rute ya, agar kita bisa, berangkat dari source menuju, destination kayak gitu. Ya kita bisa menggunakan algoritma backtracking ya, kita mulai dari sini ya. Nah ini kita, sebut aja ini kotak nomor 1. Nah kita mulai dari kotak nomor 1. Kotak nomor 1 ini kan punya, 4 pilihan ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kayak gitu. Jadi asumsinya nggak boleh diagonal ya, asumsinya nggak boleh diagonal. Jadi ini adalah, pilihannya. Nah, kalau dia mencoba ke kiri gitu ya, dia mencoba ke kiri, sini ke kiri, nah ini kan udah nggak bisa. Nah, berarti ini simbol mati. Coba kanan, nggak bisa juga, berarti simbol mati. Ke atas, nggak bisa juga, simbol mati. Ke bawah, bisa. Oke, maka ini yang akan di-expand gitu ya. Ya akan expand ke bawah. Nah, anggap aja ke bawah itu ke nomor 2 gitu ya. Ini juga sama, nomor 2 punya, kiri, kanan,
atas, bawah. Nah, maka ini akan di-expand ke kiri, nggak bisa gitu ya. Oke, karena mentok ke atas sorry, ke kanan, sorry ya, bukan ke atas ya, sorry. Ke kanan bisa, oke, maka dia akan ngambil ke kanan. Nah, kita anggap aja ini nomor 3 gitu ya. Oke, 3 ini juga punya opsi ke kiri, ke kanan, ke atas, dan juga ke bawah, ya. Nah, oke, dia nyoba ke kiri, ini. Nah, ini kan balik lagi, kan sudah pernah dikunjungi, berarti nggak boleh gitu ya. Kanan, kanan mentok, ya nggak boleh juga. Atas, atas mentok juga, ya nggak boleh juga. Ke bawah berarti dia, oke, maka dia akan ke bawah, ya anggap aja ini nomor 4 gitu ya, 4. Nah, ini juga sama punya 4 pilihan ya, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, maka dia bisa ke kiri, kanan, atas, maupun bawah. Coba ke kiri, mentok ya. Coba ke kanan, mentok. Ke atas sudah pernah, berarti nggak boleh juga, ya. Berarti ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kemudian dia ke bawah. Nah, oke, berarti dia milih ke bawah. Nah, anggap aja ini nomor 5. Nah, oke 5. Oke, kita lanjutkan sini ya, nomor 5-nya kita lanjutkan sini. Oke. 5 dia juga punya 4 pilihan, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan juga ke bawah. Kalau dia ke kiri, kan bisa. Nah, maka dia coba ini kasih nomor 6 gitu ya, maka dia akan ke kiri karena bisa, ya. Kemudian dari 6 dia juga punya 4 pilihan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, dia akan coba ke kiri, nggak bisa, mentok. Ke kanan, nggak bisa, sudah pernah dikunjungi. Ke atas, nggak bisa, mentok juga. Ke bawah, mentok juga. Nah, berarti ini nggak ada solusinya, maka dia akan backtrack kembali lagi ke 5, gitu ya. Nah, kemudian dari 5, kiri tadi udah nggak bisa ya, nah maka dia akan milih ke kanan, milih ke sini, ya. Oke, anggap aja ini nomor 7. Nah, jadi dia milih kanan nomor 7. 7 juga punya, 4 pilihan, kiri, kanan, atas, bawah, ya. Coba ke kiri, sudah pernah dikunjungi, ke kanan, selesai ternyata, ke kanan ini dia sampai pada destination, ya. Berarti selesai. Nah, berarti rutenya gimana? Rutenya ini, dari 1 ke bawah, ya, dari 1 ini ke bawah, kemudian dari 2 ke kanan, ya, kan kiri nggak bisa tadi ya. Dari 3 ke bawah lagi, dari 4 ke bawah lagi, dari 5 ke kanan, dari 7 ke kanan. Nah, ini adalah rutenya. Oke. Ya, jadi itu penyelesaian dengan menggunakan, backtracking untuk, maze gitu ya. Oke. Ya, ini beberapa contoh lain. Oke, begitu juga dengan, graph coloring ya, atau pewarnaan graf ya. Pewarnaan graf itu bisa juga menggunakan algoritma backtracking. Jadi misal, graph coloring itu permasalahannya seperti ini, langsung aja ke sini ya. Jadi misal kita memiliki sebuah peta seperti ini, ya. Jadi misal anggap aja ini peta sebuah yang ini ya, ini adalah peta sebuah pulau, anggap aja gitu ya. Nah, kemudian di pulau ini dibagi menjadi 6 daerah. Daerah nomor 1, daerah nomor 2, daerah nomor 3, daerah nomor 4, daerah nomor 5, dan daerah nomor 6. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah memberikan warna pada masing-masing daerah, ya. Akan tetapi, warna pada masing-masing daerah ini kalau daerahnya berbatasan langsung, warnanya nggak boleh sama. Contoh, ya, satu misal, ini saya warnai, warna ini ya, warna agak kemerah-merahan ini ya, ini. Nah, karena kalau ini warnanya sudah kayak gini, maka yang berbatasan langsung dengan satu, misal 2 atau 3 atau 4 itu nggak boleh punya warna yang sama dengan ini, nggak boleh. Bagaimana kalau 5? 5 boleh, 5 diwarnai ini nggak apa-apa, ya, karena dia tidak berbatasan langsung dengan 1. Nah, jadi warnanya sama, nggak apa-apa. Bagaimana dengan 2? 2 misal diwarnai biru, gitu. Oke, ya contoh ini ya. Nah, kemudian 3. 3 kan berbatasan langsung dengan 1 dan 2. Nah, berarti nggak boleh biru, nggak boleh
merah ini ya. Nah, berarti misal hitam, misal 3 warnanya hitam, misal. Mmm, oke kayak gitu misal. Nah, oke, bagaimana dengan 4? 4 ini kan berbatasan dengan ini dan juga ini. Nah, berarti harus sudah ada warna baru. Nah, nanti mungkin 4-nya 6 dulu misal. 6 nggak boleh juga berbatasan dengan 3 ini. Oke, berarti kita ambil warna baru gitu ya, misal ya. Ya, kita ambil warna kuning misal. Ya, kita ambil warna kuning untuk mewarnai nomor 6 dan juga nomor 4. Nah, misal kayak gini. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah permasalahan graph coloring ya, pewarnaan peta. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mewarnai semua wilayah, tapi wilayah yang berbatasan secara langsung itu tidak boleh memiliki warna yang sama. Nah, ini bisa kita, representasikan dalam bentuk graf ya. Oke, jadi daerah satu jadi node ini, daerah 2 jadi ini, daerah 3 jadi ini, daerah 4 jadi ini, daerah 5 jadi ini, daerah 6 jadi node ini. Nah, kemudian daerah yang berbatasan secara langsung, nah itu akan ditandai dengan, apa namanya, eee grab yang terhubung secara langsung. Contoh, satu berbatasan langsung dengan 2 berarti satu terhubung dengan 2. Satu berbatasan langsung dengan 3 berarti satu terhubung ke 3. Satu terhubung dengan 4 ya, satu terhubung dengan 4 maka satu terhubung dengan 4. Satu tidak terhubung dengan 6 ya. Sedangkan 2 terhubung dengan 5 ya, dan juga dengan 4 dan juga dengan 6 ya, karena dia berbatasan langsung. 3 berbatasan langsung dengan satu tadi ya, dan juga 4 dan juga 6, 5 berbatasan langsung dengan 2, 4, 4, dan juga 6. Nah, maka yang berbatasan langsung maka, ada, grafnya itu gitu ya, node-nya connected. Nah, jadi, di sini kita bisa melakukan pewarnaan peta ya, berdasarkan pada graf ini. Kalau graf ini saling terhubung berarti warnanya tidak boleh sama, kalau tidak terhubung maka boleh sama. Nah, itu adalah aplikasi pewarnaan peta. Nah, biasanya constraint-nya itu adalah, selain constraint tadi yang nggak boleh ada warna yang sama kalau berbatasan secara langsung, constraint lainnya biasanya adalah kita hanya diberikan, sejumlah warna, misal cuma 3 warna kayak gitu. Jadi cuma boleh diwarnai merah, kuning, hijau misal, atau 4 warna merah, kuning, hijau, biru misal. Nah, jadi constraint-nya di situ. Ya, contoh kita memiliki, ini ya, eee, 3 wilayah, 1, 2, 3 ya, misal misal ini gambar wilayahnya kayak gini ya. Nah, ini wilayah 1, ini wilayah 2, dan ini wilayah 3. Nah, misal kayak gini. Nah, kalau kayak gini digambarkan ke dalam graf kan 1 terhubung dengan 2 dan 3, 2 terhubung dengan 1 dan 3, 3 juga terhubung dengan 1 dan 2, berarti grafnya seperti ini warnanya. Nah, oke. Nah, kalau kita, selesaikan ya, ini berarti kita punya N sama dengan 3, ada 3 daerah dan M sama dengan 3. Berarti kita dikasih 3 buah warna. Nah, ini permasalahan yang cukup simpel ya, karena jumlah simpulnya sama jumlah warnanya sama, jadi gampang ini sebenarnya. Oke. Ya, jadi, ini untuk daerah nomor satu berarti bisa dikasih, warna 1, warna 2 atau warna 3 ya. Daerah nomor ini mewakili daerah nomor 2 ya. Jika ini dikasih, warna nomor 1 ya, maka daerah nomor 2 kan bisa juga kasih 1, 2, atau 3. Ini juga kalau nomor 1 dikasih 2, ini juga bisa dikasih 1, 2, atau 3. Ini jadi ini mewakili daerah 2 ya. Nih, ya. Ini juga bisa dikasih 1, 2, atau 3 kalau daerah satu ini mewakili daerah satu ya. Kalau daerah satu dikasih 3 bisa juga milih 1, 2, atau 3. Kemudian yang ini semuanya, ini mewakili daerah 3 ya, daerah nomor 3. Nah, bisa juga kemungkinannya 1, 2, atau 3. Nah, gimana cara melakukannya? Ya, kita tinggal cek kalau daerah satu dikasih satu gitu ya, daerah satu dikasih satu. Nah, berarti kalau ini kita gambarkan berarti
anggap aja ini warna satu. Nah, dikasih 1. Oke. Nah, maka kita tuh berada di sini sekarang, daerah 2 dikasih 1 juga, kasih ini. Nah, tapi kan ini warnanya sama, nggak boleh. Nah, maka dia akan, apa namanya, nggak jadi yang ini berarti dimatikan, simpul nomor 3 ini dimatikan, ya, kemudian dia akan memilih simpul nomor 7. Nah, berarti simpul nomor 7 itu kan, saya hapus dulu ya, salah. Ya, berarti ya simpul nomor 7 itu artinya daerah nomor 2 dikasih warna yang kedua, dikasih warna kuning misalnya, dikasih warna kuning. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu ini, simpul 7 dia milih ke simpul nomor 8. Nah, nomor 8 ini berarti yang 8 dikasih warna merah lagi ini. Nah, merah ini ya, mau dikasih warna merah ini, tapi kan dikasih warna merah gini. Nah, tapi kan, nggak boleh ya, nggak boleh berarti ini dimatikan ya, karena sama. Oke, maka nggak jadi dikasih warna, eee, ya dikasih warna merah nggak jadi. Nah, berarti dia milih X3 sama dengan 2 berarti dikasih warna kuning. Tapi kan nggak boleh juga karena sudah sama dengan 2. Nah, maka ini nggak jadi lagi kuningnya. Oke, maka sekarang dia pilih nomor 3 dikasih warna hitam. Nah, kebablasan ini, ya hitam. Nah, oke. Nah, di sini, nggak ada yang sama, oke berarti simpul nomor 10 nih, ya. Nah ini, itu adalah, solusinya. Ya ini berarti ini adalah solusinya. Simpul nomor 10 ini adalah solusinya. Nah, berarti, ini cara melakukan graph coloring, menggunakan, eee, backtracking. Ya, nah jadi ini hasilnya ya. Nah, berarti kita, bisa simpul nomor 10 ya, atau kalau dilanjutkan juga boleh ya. Nah, ini dilanjutkan juga boleh untuk mencari kemungkinan lainnya. Nah, bisa juga kemungkinan lainnya, nggak cuma 10 ya ini, tapi bisa juga 13, ya juga 14 ya, atau yang lain. Ini kalau diteruskan juga masih ada, apa namanya, kemungkinan yang lain. Oke. Ya, ya ini kalau ini kita pakai, grab yang cukup kompleks gitu ya. Nah, ini misal kita, pakai grab yang cukup kompleks ya kita bisa melakukan sesuatu yang sama. Ya kita misal ya, kita mulai dari nomor 1 ya, nomor 1 kita kasih, warna X1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti ini, eee, dikasih warna merah nih. Gini aja ya, oke dikasih warna merah. Nah, oke berarti di sini, eee, untuk simpul nomor 2 ya bisa dikasih X1 sama dengan 1 gitu kan ya, kasih warna yang merah juga, tapi kan nggak boleh. Nah berarti ini simpul mati. Nah coba sekarang dikasih X2 sama dengan 2 ya, ini X2 sama dengan 1 jadi nggak boleh, X2 sama dengan 2 berarti dikasih warna yang lain, kuning gitu ya. Oke. Masih warna kuning kan bisa ini. Nah, karena dikasih warna kuning bisa, ya berarti kita ke nomor 3 yang ini ya, nomor 3. Nah, ini dikasih X3 sama dengan 1 dikasih warna nomor 1. Nah, kasih warna nomor 1 ini. Nah, kan nggak boleh, kan dia berbatasan dengan 1 berarti nggak boleh gitu ya. Nah, nggak boleh, maka ini jadi simpul mati, maka ini dikasih coba X3 sama dengan 2 dikasih warna kuning. Boleh, ya, nggak boleh, sorry, nggak boleh karena dia terhubung dengan 2. Nah, berarti ini juga jadi, simbol mati gitu ya. Nah, warna kuningnya, kita hapus, ya. Nah, nggak boleh warna kuning, jadi simbol mati. Nah, oke, nah kemudian kita kasih X3 warna ke-3, ya, kita kasih warna ke-3. Nah, kita kasih, warna ketiga ya, misal warna ketiganya hitam. Gitu ya. Oke, kita kasih warna hitam, nah aman ya. Oke, karena aman maka ini kita lanjutkan gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, misal kita di sini dikasih, 4 warna ya, misal ya, 4 warna. Oke. Ya, kalau dikasih 3 warna ya, beda cerita lagi gitu ya. Oke. Ya, tapi di sini kelihatannya cukup sebentar. Ya, ini butuh 4 warna ya. Oke, ya, jadi kita
X3-nya dikasih warna ke-3. Oke, berarti sekarang, kita ke nomor 4 ini. Nah, nomor 4 kita coba kasih, warna nomor 1 ya, X4 sama dengan 1, ya X4 sama dengan 1 tadi pakai warna ini. Nah, kan nggak boleh karena dia berbatasan dengan 1. Nah, nggak boleh, maka kita hapus ya, nggak jadi. Oke, kita pakai X4 sama dengan 2, kita kasih warna nomor 2, warna kuning. Ya, kasih warna kuning, oke. Tapi dia berbatasan dengan 2, berarti nggak boleh juga ini ya, nggak boleh juga, ya. Kita hapus berarti nggak jadi, ya. Kemudian X4 ini kita kasih warna nomor 3, ya, kasih warna hitam berarti. Oh, nggak bisa juga karena dia berbatasan dengan 3. Nah, ini berarti nggak bisa juga ya, maka ini harus dihapus ya, nggak bisa ini pakai warna ini. Jadi dia harus pakai, warna lain gitu ya. Nah, misal, pakai warna, apa, biru ya misalnya, oke. Nah, ini dikasih warna biru. Nah, berarti dia, eee, di sini berarti X4 sama dengan 4, dia pakai warna ke-4 yaitu warna biru. Oke, 4 sudah oke, maka kalau 4 sudah oke, maka, kita lanjutkan ke 5 ya. 5 di sini ya, dia bisa dikasih X5 sama dengan 1, dikasih warna orange, maksudnya warna merah, ya. Nah, kan nggak masalah, ya, karena dia tidak berbatasan dengan 1. Nah, oke, berarti ini sudah oke, berarti sekarang kita ke nomor 6. Ya, saya lanjutkan 6 ya, 6, 6-nya saya lanjutkan sini ya. Oke, 6. Nah, 6 bisa dikasih X6 sama dengan 1 ya, jadi dikasih warna merah juga. Nah, tapi kan nggak bisa ya, jadi ini dimatikan ya, kita hapus, nggak jadi ini, oke. Dia bisa dikasih X6 sama dengan 2, dikasih warna nomor 2 ya, warna kuning. Nah, nggak bisa juga karena dia berbatasan dengan 2 ya, jadi ini nggak jadi juga. Nah, oke. Dia bisa dikasih warna nomor 3. Nah, warna nomor 3 tadi kan, eee, hitam ya, warna nomor 3 tadi hitam, oke. Ya, berarti dia bisa dikasih warna hitam ya, jadi X6 sama dengan 3, kasih warna hitam. Oke, tidak ada yang bentrok, oke. Oh oh maaf, bentrok ya? Salah saya, ya. Dia bentrok dengan ini, nomor 3, ya berarti nggak bisa juga nih, ini nggak bisa juga, oke. Berarti jangan hitam, sorry, jadi jangan hitam. Ya, berarti kita, pakai X6 sama dengan 4, ya, kita pakai warna nomor 4, ya, kita pakai warna nomor 4, tadi warna nomor 4 itu biru ya, oke, kita kasih warna biru. Nah, oke, nggak ada yang bentrok, selesai. Maka ini adalah warnanya, ya, dan ini backtracking-nya ya, ini backtracking-nya, ya, ini semuanya, dan ini adalah hasilnya. Oke. Ya, selesai. Terima kasih, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.